Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Weekly Online Worship kita di siang hari ini. Sebelum kita memulaikan dengan acara kita, mari kita semua mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk bertata dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita akan menyanyikan dalam lagu Sion nomor 335 dalam Kerja Rajaku. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh betapalah senangnya, tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh betapalah senangnya, dalam suka duka nyanyi selalu. Dalam kerjanya Raja, kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh betapalah senangnya, tangan Tuhan tetap ku pegang teguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh betapalah senangnya, ku serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena
Sebagai doa buka akan dibawakan oleh Kanya Caman Irwanto. Baik, mari kita satu dalam doa. Udah 3. Bapa kami yang bertata dalam kerjaan sorga, pada pagi menjelang siang ini kami akan memulaikan dengan acara Weekly Online Worship kami. Tuhan tolong pimpin dan bantu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Yesus saya telah berdoa. Amin. Berikut ini kita akan mendengarkan 2 lagu pujian. Yang pertama dari Nikto Ferdinand dan yang kedua dari Teresa Turu Padang. Trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kejauhan sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Terima kasih. Yang berikut dari Teresa Turu Padang akan menyanyikan secara video. I stand at the
Sekarang ini kita akan doa kelompok di breakout room masing-masing. Tapi sebelumnya, Miss Ridley akan mendoakan teman-teman kita yang ada ulang tahun dalam minggu yang lalu. Oke, halo semua. Selamat pagi dan selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Gitu. Baik. Seperti biasa ya, kita akan mendoakan yang berulang tahun minggu lalu dan kalau ada yang ulang tahun kemarin juga. Yang Miss tahu yang ulang tahun ada Samuel, ulang tahun hari Jumat ya. Nah, selain Ya, Samuel ada juga nggak yang ulang tahun minggu lalu? Samuel saja. Oke, Samuelnya di mana kira-kira ini? Ada nggak hari ini? Samuel join? ada ikut bapaknya pergi. Oh, lagi pergi sama papa. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan ya. Em, dan setelah berdoa bersama untuk Samuel, kita akan ke breakout room masing-masing. Nanti minta tolong samain mamanya Ibu Merlin ya. Nanti Merlin, mama dari Friendly Lovely. Ada? Oh, ada ya. Oke, dan Nito, boleh Nito untuk bantu Miss di breakout room nanti sebentar ya, untuk pimpin doa kelompoknya. Oke, untuk sekarang kita akan berdoa untuk Samuel. Boleh kami minta tolong Aunty Merlin untuk doakan Samuel yang ulang tahun hari Jumat kemarin. Oke, baik kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam tahta kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada adik-adik Kerubium. Di pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk adik Samuel yang bertambah usianya setahun. Terima kasih Bapak untuk pimpinanmu, berkat-berkatmu yang Engkau sudah berikan kepada Samuel. Engkau bertambahkan dia selalu hikmat, akal budi, ia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menurut kepada orang tua, mengasihi kakak dan juga adiknya, dan mengasihi sesamanya. Kiranya ia juga terus bertumbuh, semakin hari semakin seturut karakter Yesus. Inilah doa kami Bapa, sertai seluruh rangkaian acara worship online ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Aunty Merlin. Nah, saat ini kita akan ke breakout room. Minta tolong ya untuk membantu di breakout room. Siap, Miss. Di room 1 nanti sama-sama dengan Aunty Merlin, ada Friendly Lovely juga. Di room 2 ada sebentar ya. Sorry, mana? Di room 2 ada Nikto. Bentar. Minta maaf, Nikto tadi mana ya? Sudah terkeluar ya? Oke, baiklah. Kalau tidak ada Nikto, berarti Miss buat 3 kelompok aja ya. Jadi di room 1 kembali ada Aunty Merlin, di room 2 ada Samaim, dan di room 3 nanti ada Miss. Oke, setelah berdoa, boleh kembali lagi ke main room. Dan untuk teman-teman yang ada di main room, di breakout room, silakan memberikan usulan doa yang lebih spesifik. Dan nanti akan dibantu oleh Samaim, Miss, dan nanti Merlin untuk mengarahkan usulan doa dan siapa yang akan mendoa. Selamat berdoa, Tuhan berkati ya.
Baik, di sini kita akan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Aunty Marlin Siregar. Aunty Marlin adalah mama dari Friendly dan Lovely Siregar. Saya persilakan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan sudah sertai adik-adik semua sepanjang seminggu yang lalu dan kita semua bisa bertemu kembali di Zoom online Kerubium ini pagi hari ini ya. Baik, sebelumnya Anti mau share screen dulu ya. Oke, apa sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, adik-adik. Ya, jadi Anti adalah orang tua dari Friendly Lovely ya. Friendly Lovely join di Kerubium ini kurang lebih sudah 3 tahun ya bergabung bersama dengan teman-teman di Kerubium Academy. Minggu lalu Miss Ridley hubungin Anti untuk membawakan devotion buat adik-adik. Jadi jujur Anti apa ya deg-degan nih mau bawakan devotion di depan adik-adik karena Anti tahu pasti adik-adik udah lebih pinter lah ya tahu cerita-cerita di Alkitab semua. Ya jadi kalau ada yang salah dalam penyampaian pagi hari ini bisa langsung dikoreksi ya. Oke, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu judul renungan yang dibawakan oleh Mem Friska ya? Ada yang masih ingat? Tentang, ya judulnya nggak usah deh, atau apa yang adik-adik dapatkan dari renungan minggu lalu? Kalau ada yang tahu bisa langsung di mute.
Wah, kayaknya adik-adik pada lupa nih semuanya. Oke ya, jadi minggu lalu itu chapter 8 ya, Miss Ridley. Judulnya baptisan pencobaan. Ya, jadi ini sambungannya ya dengan judul mulai bekerja. Anti mau nanya dulu nih. Tadi kan setelah bangun tidur, pasti kalian berdoa dulu, lalu ada worship. Nah, setelah itu, sebelum kalian sarapan, ada nggak yang udah mulai bekerja di rumah ya, misalnya nyapu, atau bantu orang tuanya di dapur? Nyapu-nyapu sama putikin yang tanaman yang kuning-kuning. Woi, hebat. Itu suara siapa ya? Maaf, Anti nggak bisa lihat. Waislin ya? Iya, Wow, puji Tuhan, Waislin. Kalau adik-adik yang lainnya? bantu masak. Bantu masak. Wih, hebat banget. Ada yang sudah petik-petikin tanaman ya, bantu masak. Ya, Anti yakin semua udah pada bekerja ya, membantu di rumah, meringankan pekerjaan mama papanya di rumah. Nah, ya. Oke, ya judul renungan yang Anti bawakan hari ini adalah mulai bekerja. Mulai bekerja ini ngapain ya? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, adik-adik pasti tahu kan, Yesus bukan tipe anak yang malas. Justru Yesus suka bekerja, apa aja yang dijumpai oleh tangannya pasti dia kerjakan. Nah, sejak dia dari kecil ya adik-adik udah tahu kan, Yesus suka membantu ayahnya. Ayahnya yang bernama Yusuf adalah tukang kayu. Jadi Yesus nggak bermalas-malasan. Dia masih punya tangan yang kuat, jadi dia bekerja. Dia masih punya kaki yang kuat, dia berjalan kemana saja untuk memberitakan Injil. Oke, ya jadi ini sambungan yang pelajaran minggu lalu. Jadi dari padang gurun, Yesus kembali ke Yordan ya setelah dia dibaptis. Lalu dia ke padang gurun, dia kembali ke Yordan. Di sana dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dan saat itu ya banyak orang-orang nih yang bertanya-tanya, Yohanes Pembaptis itu mengajar dan membaptiskan orang dengan kuasa apa ya? Bagaimana dia kok bisa luar biasa berkuasa untuk membaptiskan, menyampaikan Injil. Hebat banget Yohanes ini ya. Jangan-jangan orang-orang itu berpikir, jangan-jangan dia ini Mesias ya. Karena orang-orang saat itu mereka sangat merindukan, menanti-nantikan kedatangan Mesias. Karena mereka saat itu berada di bawah tekanan orang-orang Roma ya. Mereka pengen dibebaskan oleh Mesias ini. Mereka bertanya-tanya, apakah si Yohanes ini Mesias atau jangan-jangan Elia yang Mesias? Atau jangan-jangan Musa yang Mesiasnya? Menjawab pertanyaan ini ya, banyak yang bertanya ke Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab ya, saya bukan Mesias itu. Lalu mereka tanya, jadi kamu siapa Yohanes? Nah, Yohanes memberi jawabannya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke 23. Ada boleh yang bantu untuk membacakan ayat yang ada di screen? Aku. Oke, silahkan. Waislin yang angkat tangan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, benar banget ya. Jadi Yohanes inilah orang yang membuka
jalan dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ya, jadi jelas di sini dibilang bahwa Mesias itu bukan Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik tahu ya, Anti juga baru baca nih di buku riwayat Yesus bahwa zaman dulu itu kalau ada seorang raja yang mau melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh, dia itu raja ini dia mengutus hambanya ya atau ya utusannya untuk berjalan lebih dulu ya untuk memastikan bahwa jalanan itu bagus, nggak ada jalan yang mungkin ada jalan yang longsor, mungkin nanti ada jalan yang rusaknya parah, jalan yang perlu diperbaiki ya. Jadi si hambanya ini berjalan duluan mendahului si raja. Apa yang dilakukan? Mereka menebang pohon, ya, mengumpulkan batu, terus menutup lubang-lubang yang bisa mengganggu perjalanan dari raja tersebut. Nah, seperti ya adik-adik kalau di Jakarta ya, Anti kebetulan tinggalnya di Bogor. Nah, kadang-kadang kalau Anti turun ke Jakarta tuh, misalnya Pak Presiden ini mau lewat di jalan tol atau di jalan raya, jadi si Pak Polisi udah clear kan atau apa ya, dia menutup beberapa jalanan supaya presiden ini bisa lewat dengan baik ya, nggak ada halangan, nggak ada macet-macet deh. Jadi mobil, motor udah pada berhenti 5 menit mungkin sebelum presiden lewat dengan rombongannya ya. Jadi jalannya lancar. Nah, ya, itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis ya. Bahwa dia membuka jalan, dialah yang mempersiapkan jalan untuk Yesus datang ke dunia ini. Itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Lalu ya di sini dikatakan orang-orang ini tetap penasaran. Jadi Mesias itu siapa dong? Tolong tunjukkan kepada kami. Adik-adik mungkin bisa bantu Anti baca di ayat berikutnya. Deborah, boleh tolong bantu baca? Yohanes 1 ayat 26 dan 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Amin. Terima kasih Deborah. Ya. Jadi saat Yohanes bilang, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Lalu orang-orang banyak itu pun mereka pada lihat kanan kiri ya. Di mana ya Mesias itu ada di tengah-tengah kita ini? Mereka tampak begitu ingin mencari seseorang yang dikatakan Yesus. Tapi karena Yesus ini bergabung ya, mingle, dia bercampur baur dengan orang-orang saat itu, jadi mereka nggak menyadari bahwa ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan ya hari berikutnya Yohanes melihat Yesus sambil Yohanes menunjuk kepada Yesus ya, saat itu Yesus hadir di kumpulan orang-orang yang sedang mendengarkan Yohanes membawakan pekabaran. Nah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan ini yang dikatakan Yohanes ya di ayat berikut ini. Anti minta Caleb boleh bantu untuk bacakan.
Caleb boleh baca ayat yang ada di screen ini? Caleb masih ada nggak ya? Oke, kalau Caleb tidak bisa, nanti minta Shine. Oke. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, terima kasih Shine. Jadi saat Yesus ada di tengah-tengah kumpulan orang banyak itu, dan Yohanes langsung menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes menuturkan tanda-tanda yang dilihatnya ketika Yesus dibaptiskan. Dan orang-orang itu langsung melihat, mencari-cari ya, dan mereka langsung ada perasaan heran dan gentar. Para pendengar memandangi Yesus dan mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Inikah Yesus itu? Ini ya, ini kan anaknya Yusuf, ya si tukang kayu itu. Apakah benar Yesus itu yang dimaksud Yohanes Pembaptis? Jangan-jangan salah, bukan ini kali ya. Ya, karena kenapa mereka meragukan apa yang dikatakan Yohanes? Oleh karena apa? Yesus pakaiannya saat itu sangat sederhana dan seperti pakaian orang miskin. Ya, mereka melihat Yesus tidak memiliki kekayaan dan kebesaran duniawi. Nah, tetapi ya ada sesuatu yang berbeda. Yaitu apa? Adik-adik, wajahnya Yesus. Di buku ini dituliskan, wajahnya itulah yang menggetarkan hati mereka. Di wajah Yesus mereka melihat kuasa dan keagungan, tatapan mata, raut wajah, serta berbicara penuh kelembutan diiringi kasih yang tak terpermanai. Ya, luar biasa ya, hanya dengan melihat wajah Yesus mereka bergetar hati mereka. Tetapi orang-orang ini apa ya, karena pikiran mereka itu mereka berharap Mesias itu adalah seseorang yang wow dengan pakaian yang mewah, yang keren pastinya ya di pikiran mereka, karena mereka butuh orang yang bisa membebaskan mereka dari orang-orang Romawi ini. Nah, saat mereka lihat Yesus dengan pakaian sederhana, pakaiannya seperti orang miskin, mereka langsung mengacuhkan Yesus ya, dan mereka beranggapan Yohanes ini salah, nggak mungkin seperti ini Yesus Mesias yang kami harap-harapkan. Jadi mereka tidak ada ketertarikan sekalipun ya kepada Tuhan Yesus. Dan hari berikutnya Yohanes melihat Yesus lagi hadir di perkumpulan saat itu, saat Yohanes sedang membagikan pekabaran. Dan Yohanes bilang lagi ya, dia ulangi lagi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi tetap juga orang-orang ini ya berkeras hati, mereka butuh Mesias yang lebih wow lagi ya. Mereka nggak mau seperti yang ditunjukkan Yohanes, karena Yesus pakainya sederhana, nggak seperti yang mereka harapkan. Mereka apa? Kecewa dan mereka memalingkan diri mereka dari Yesus. Dan yang menariknya ya, selain ada orang-orang yang menolak Yesus, ada juga ya yang mau menerima Yesus. Dan mereka inilah yang menjadi murid Yesus ya, saat mereka dengar Yohanes menyampaikan pekabaran, dan mereka pun
memilih untuk mengikut Yesus. Pertama adalah di sini disebutkan namanya adalah Andreas. Dan satu lagi bernama Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah Yohanes kekasih, ya, Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Setelah Yohanes bergabung bersama dengan Andreas, Andreas mengajak saudaranya, yaitu Simon, yaitu Petrus. Ya, Yesus memberi nama dia Petrus. Dia ajak si Petrus bergabung, lalu nggak lama bergabung lagi namanya Filipus. Ya, setelah Filipus bergabung, Filipus ini mengajak sahabatnya, namanya Nathanael. Ya, jadi hanya dari mulut ke mulut, ya. Oh, saudaraku ku ajak deh, ini sepupuku aku ajak. Ah, sahabatku ini aku pengen ajak. Nah, inilah pekerjaan Yesus di dunia ini dimulai, ya, adik-adik. Dia mulai bekerja, yang dia lakukan adalah memanggil murid-muridnya, ya. Yesus membutuhkan teman untuk mendampingi Yesus saat dia melakukan perjalanan ke mana-mana, ya, ke setiap daerah. Dan satu demi satu dipanggilnya menjadi murid-muridnya. Mereka membawa saudaranya, membawa teman-temannya, dan inilah cara yang patut dilakukan oleh kita pengikut Kristus. Ya, ini gampang banget, ya. Tinggal ya ngajak-ngajak, ya, mungkin ada yang nolak, ya. Misalnya Caleb ngajak Rebeka, ayo Rebeka mau ikut nggak ke KKR? Nah, kalaupun ditolak oleh Rebeka, ya nggak apa-apa. Caleb jangan sedih, jangan kecewa, ya. Tetap didoakan. Nah, kalau Rebeka bisa mengajak Devi, oh ayo kita ke KKR. Kalau misalnya ada KKR, Devi menyambut dengan respon yang baik dan pergi ke KKR. Dan pekerjaan inilah, ya, dapat dilakukan oleh semua orang. Ya, mau yang sudah tua, mau yang masih muda, anak-anak kecil pun bisa melakukan hal ini, ya, mengajak saudaranya, mengajak temannya, mengajak tetangganya, dan lain-lainnya. Oke. Adik-adik, di sini ada dua cerita, ya. Ya, bagaimana Yesus memulai pekerjaannya. Adik-adik tahu mujizat pertama apa yang Yesus lakukan saat dia berada di dunia? Pesta perkawinan Kana. Benar banget, ya. Yesus mengadakan mujizat, ya, di pesta perkawinan Kana. Jadi Yesus saat itu mendapat undangan, ya, dia dengan murid-muridnya diundang untuk menghadiri pesta di Kana. Adik-adik pasti sudah pernah, ya, menghadiri acara, entah acara pernikahan, acara ucapan syukur, dan lain-lainnya. Dan kalau ke acara-acara seperti itu pasti tuan rumah, ya, menyiapkan apa? Makanan, minuman, ya, banyak makanan yang bisa dipilih, mau makanan apa aja ada. Nah, waktu zaman Yesus, ya, saat itu orang-orang sering menyediakan minuman anggur. Nah, anggur tapi bukan anggur yang memabukkan, ya, adik-adik. Ini anggur asli. Dan saat pesta berlangsung, sebelum selesai pesta itu, tiba-tiba air anggurnya habis. Lalu Maria ibu Yesus, ya, datang kepada Yesus, ya, dia bilang, aduh Yesus, air anggurnya habis. Nah, Yesus tidak bisa menolak permintaan dari ibunya ini, ya. Seperti yang tadi Faith bilang, ya, inilah mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu dia membuat mujizat di pesta pernikahan Kana, ya. Dia membuat air anggur, ya, di saat air anggur ini sudah habis, dia bilang seluruh pelayan-pelayan, ayo kumpul 6 tong air, ya,
Dan di situ mereka kaget banget pas mereka isi bukan air yang keluar tapi apa, anggur, dan anggurnya itu enak banget. Ya, dan mereka bersyukur dan bersukacita untuk anggur yang enak itu. Tapi saat mereka mencari Yesus, mereka mau mengucapkan terima kasih ya kepada Yesus. Tapi Yesus sudah pergi ya, sudah melakukan kembali perjalanan ke tempat yang lain. Karena Yesus, inilah karakter Yesus ya, yaitu rendah hati. Dia bukan tipe orang yang ingin disanjung-sanjung ya, dia langsung menghindar. Kalau ada yang ingin memuji dia, Yesus langsung cepat dia menghindar, dan dia lebih memilih bersama-sama dengan muridnya untuk melakukan kembali perjalanan mengabarkan Injil dari daerah lain ke tempat yang lain. Pemberian Yesus dalam pesta pernikahan itu merupakan sebuah lambang. Jadi air itu melambangkan baptisan, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Anggur yang dijadikan Yesus bukanlah anggur yang mengandung alkohol ya, yang memabukkan, tetapi ini adalah anggur murni ya, anggur yang tidak memabukkan. Oke, selanjutnya ada satu cerita lagi ya di buku ini tentang wanita di pinggir sumur Samaria. Nah, mungkin kalau zaman sekarang udah jarang ya kita menemukan sumur. Anti pernah ke suatu tempat di salah satu daerah di Jawa Timur, Anti lupa nama daerahnya apa, tapi di situ ada satu sumur ya, dan tapi sayang sekali sumurnya itu sudah kering, jadi sudah nggak ada airnya di situ. Nah, suatu kali seorang wanita menghampiri sumur untuk menimba air, dan Yesus saat itu baru melakukan perjalanan yang panjang, dan dia datang untuk meminta air kepada wanita itu. Hanya wanita ini dia heran ya, karena dia tahu bahwa orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Nah, jadi orang Yahudi itu merasa mereka harus jaga jarak dengan orang Samaria. Ya, mereka nggak pantang lah bagi mereka untuk bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus meminta air dari wanita ini. Ya, wanita ini memberikan dia air, dan Yesus katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jadi seperti halnya seorang yang mengadakan perjalanan jauh, haus akan air, ya demikian juga kehidupan kita ya. Kita butuh Yesus yang terus mengisi kehidupan kita. Dengan kita membaca firman Tuhan, ya kita bisa dilegakan. Banyak janji Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, ya itu bisa menjadi kekuatan kita di saat kita sedih. Kita baca firman-Nya. Di saat kita lagi sakit, ada janji kesembuhan ya di dalam firman Tuhan. Dan kita bersyukur ya karena Yesus janji-janjinya itu adalah ya dan amin ya. Kita harus percaya bahwa Yesus nggak akan membiarkan kita, dan setiap berkat yang kita minta kepada Yesus pasti Dia akan berikan. Jadi saat wanita di sumur itu mendengar apa yang Yesus sampaikan, wah dia cepat-cepat panggil seluruh keluarganya, seluruh tetangganya. Ya, dan mereka pun meminta Yesus, Yesus tinggal dong dengan kami 2 hari ya bersama-sama dengan kami.
ya, dan benar Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, ia mengajar mereka dan banyak hal yang Yesus lakukan. Dan yang luar biasa adalah mereka bertobat dari dosa mereka dan mereka pun mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka ini. Nah, ya, adik-adik, bahwa selama Yesus hidup di dunia ini ya, kurang lebih 3,5 tahun, Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya seperti menyembuhkan orang sakit, ya, dia menguatkan orang yang berkesusahan, ya, yang duka cita, yang berbeban berat. Ya, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua manusia. Nah, Yesus nggak pilih-pilih orang. Ya, Yesus pun nggak suka dengan orang yang pilih-pilih teman. Ya, Yesus bergaul dengan siapa saja. Ya, dia bergaul sambil dia menunjukkan kasih-Nya. Karena kenapa? Yesus rindu agar semua orang diselamatkan. Makanya selama Yesus di dunia dia bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, tapi untuk kepentingan bagi semua orang, demi keselamatan semua orang. Nah, Yesus juga rindu, ya, kita semua, ya, adik-adik juga yang ada di Zoom ini untuk bekerja buat Yesus. Ya, walaupun masih kecil, ya banyak yang bisa kalian lakukan. Ya, contohnya kalian bisa menjadi teladan yang baik tentunya ya saat kalian ada di gereja, kalian duduk dengan tenang di gereja, ya, teman-teman yang lain bisa memperhatikan, si Ariela loh kalau di gereja mereka duduk manis, duduk tenang, mendengarkan firman, catat khotbah, ya, itu bisa jadi teladan yang baik. Dan ya mungkin kita adik-adik karena masih kecil belum mampu untuk melakukan penyembuhan ya seperti yang Yesus lakukan atau mengabarkan Injil kebenaran kemanapun, tapi dari hal-hal kecil ya kita bisa menunjukkan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, demikianlah renungan dari Anti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk renungan yang baru saja kita dengar. Semoga apa yang kita baru saja mendengar, kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Baik, sebagai doa tutup akan dibawakan oleh pembicara dan Faith Ponda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini, dan biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, terima kasih untuk Aunty Merlin yang sudah membawakan pelajaran. Biarlah Tuhan boleh memberkati Aunty Merlin, dan biarlah Tuhan juga boleh menyertai kami semua di dalam satu hari ini. Jaga kami dan lindung kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di
siang hari ini dapat berkumpul bersama adik-adik Kerubium Academy, walaupun hanya melalui Zoom. Kiranya firman yang sudah dibawakan tadi itu bisa menjadi pedoman, pelajaran, dan terlebih menuntun dan menolong kami semua agar kami senantiasa bertumbuh dan memiliki karakter seperti Yesus. Tuhan menyertai juga adik-adik ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kiranya hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Memberkati juga Kerubium Academy, Sir Markus, dan juga Miss Ridley. Engkau kiranya selalu memberikan mereka kesehatan, memberikan hikmat, akal budi dari surga dalam menjalankan kegiatan dari homeschooling ini. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Tuhan mendengar, menjawabkan doa ini, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Anti. Baik, acara Weekly Worship hari ini telah selesai. Terima kasih untuk partisi teman-teman. Saya kembalikan kepada Miss Rika. Ini sebelah mana? Baik, terima kasih banyak untuk Aunty Merlin yang sudah sharing sama kita semua. Terima kasih akhirnya ada kesempatan untuk sharing dan ini sekaligus Miss mau ingatkan bahwa semester-semester ke depan nanti sudah dari kalian yang akan bawakan renungannya ya. Jadi sudah beberapa tahun ini kita panggil pembicara, kalian mulai dilibatkan pelan-pelan dan ini mempersiapkan kalian untuk mulai dari berdoa, dari baca ayat, next time kalian ya ambil bagian untuk bawa renungan. Dan puji Tuhan hari ini sama Aim sudah bantu juga untuk MC dan teman-teman lain yang sudah berpartisipasi. Nah, beberapa penyampaian sebelum kita keluar adalah Miss mau share sedikit satu program baru dari Kerubium, yaitu kelas pendalaman Alkitab. Nah, di kelas pendalaman Alkitab ini sudah kelihatan? Udah ya? Dan Nubuatan. Nah, ada 26 seri pelajaran Alkitab yang akan dibahas di sini. Dan kalian tidak perlu masuk Zoom, kalian hanya perlu mengakses pelajarannya yang nanti akan dikirim di grup. Dan ini gratis. Ini bisa dari SD, SMP, SMA. Selama kalian punya keinginan belajar, kalian boleh dapatkan pelajarannya, ya. Jadi yang mau mau mendaftar boleh hubungi Sir Markus dan jangan khawatir nanti di absen atau enggak. Ini totally untuk kalian punya keuntungan sendiri ya. Jadi kalau kalian rasa kalian mau untuk dapat pelajaran baru lagi, lebih dalam lagi tentang nubuatan, silakan mendaftar ya. Gratis, tidak ada waktu tertentu untuk kalian harus masuk ke Zoom, cukup akses nanti materinya yang akan dikirim di WhatsApp group ya. Jadi nggak repot, tapi keuntungannya buat kalian secara rohani Miss percaya akan jadi berkat yang besar. Dan sejauh ini Miss tahu baru 2 katanya yang mendaftar ya. Ayo teman-teman join supaya lebih banyak lagi yang kalian tahu tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Alright, sebelum kita keluar, kita akan foto bersama. Ayo, mari dibuka kameranya. Mana senyum cantiknya? Yang cowok-cowok mana senyum gantengnya? Oke.